Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita semua di setiap aspek kehidupan dan pelayanan kita. Sharing pagi hari ini saya beri judul Jaga Hati, Awasi Laku. Saya ambil firman-Nya dari Markus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Markus 4 ayat 11-12 ini adalah bagian dari perikop utuh, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Pada mulanya Yesus memberi gambaran tentang 4 tipe manusia dalam kaitannya dengan merespons kebenaran atau firman Tuhan. Firman-Nya sama Bapak Ibu Saudara, akan tetapi respons setiap yang mendengarnya bisa berbeda-beda tergantung pada keadaan hatinya. Nah, kalimat yang disampaikan Yesus di dalam Markus 4 ayat 11-12 ini sebenarnya merupakan penjelasan Yesus mengenai fungsi perumpamaan yang dia gunakan. Jadi ini bicara tentang yang pertama, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Kok nggak langsung aja? Gitu. Lalu yang kedua, siapa yang dapat memahami perumpamaan itu? Dan yang ketiga, siapa yang tidak dapat memahami perumpamaan itu? Apabila kita cermati dalam teks tersebut ada 2 kata supaya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, supaya yang kedua, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ketika saya merenungkan ini kok sepertinya ada kesan bahwa Yesus itu pilih-pilih ya. Sengaja melunakkan hati sebagian orang, sehingga ketika mendengar firman-Nya, mereka mengerti, lalu menerima firman tersebut. Tapi ada sebagian yang sepertinya Yesus juga sengaja mengeraskan hati orang-orang yang datang itu, sehingga mereka tidak bisa menerima firman yang diajarkan. Tapi apakah benar demikian? Mungkin perasaan saya aja. Mari kita sama-sama menyelidiki firman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan seringkali digunakan Yesus di dalam mengajar dengan maksud yang pertama adalah memberi pengetahuan, yang kedua menguji hati pendengar, yang ketiga mengungkapkan kebenaran namun sekaligus juga menyembunyikan kebenaran dari orang yang keras hati. Saya ulang ya Bapak Ibu ya, Yesus sering menggunakan perumpamaan dengan maksud 1. Memberi pengetahuan, yang kedua menguji hati pendengar, yang ketiga mengungkapkan kebenaran namun sekaligus juga menyembunyikan kebenaran itu dari orang yang keras hati. Jadi orang yang keras hati pakai perumpamaan seperti apapun mereka tidak akan bisa mengerti. Yesus itu tahu loh Bapak Ibu, model-model orang yang ada di hadapannya tuh dia tahu persis. Nggak semuanya itu sungguh-sungguh ingin menerima pengajaran Yesus. Jadi ini bicara mengenai posisi hati pendengar pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Ada yang datang dengan penuh kerinduan untuk menerima kebenaran. Namun ada sebagian orang yang datang tetapi memang sudah mengeraskan hatinya. Nah, tentu saja orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sungguh pun mereka hadir, tapi sejatinya menolak Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dan mungkin ada yang ingin mencobainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka harapkan Yesus tidak bisa menjawabnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang hanya menginginkan untuk melihat mukjizatnya, namun tidak mempercayai Yesus sebagai pembuat mukjizat itu sendiri. Padahal mereka sudah jelas-jelas melihat yang lumpuh berjalan, yang buta menjadi tercelikkan, setan diusir dari tubuh seorang, bahkan orang mati yang dibangkitkan. Mereka sudah melihat, tapi mereka tetap tidak percaya Yesus. Nah, kata supaya yang tadi sudah kita bahas, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani adalah hina, ya sekali lagi hina, yaitu menunjukkan sebuah akibat, ya. Jadi karena orang-orang luar itu ketika datang untuk mendengar pengajaran Yesus, hati mereka memang sudah keras, sehingga perumpamaan yang mereka dengar itu tidak bisa mereka pahami. Mau berkali-kali diulang juga mereka tidak akan bisa mengerti.
Jadi orang-orang demikian secara fisik mereka melihat, namun buta secara rohani. Mereka mendengar pengajaran Yesus, namun hanya sampai di telinga saja, tidak dapat diterima oleh hati sebagai sebuah kebenaran yang pada akhirnya tidak dapat membuahkan pertobatan, tetap saja berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui adalah perumpamaan itu tidak secara otomatis membuat orang itu menjadi percaya. Ya, namun perlahan-lahan ketika direnungkan akan dapat dipahami oleh orang yang rendah hati dan lembut hatinya untuk mencari maknanya. Sedangkan bagi orang yang keras hati, ya akan berhenti sampai pada cerita biasa saja. Ya, nggak bermakna apa-apa karena nggak tahu maksudnya apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kondisi kita hari-hari ini? Hati kita bagaimana hari-hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan? Apakah masih terus haus menerimanya oleh karena kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkannya sebagai makanan rohani bagi hati nurani kita? Atau jangan-jangan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan sudah menggantikan posisi firman itu dalam kehidupan kita untuk mencari tahu hal apa saja yang kita butuhkan, bahkan sudah dialihfungsikan menjadi asisten pribadi kita, tempat kita bertanya hal apa saja dengan cepat langsung dapat jawabannya seketika itu juga. Tidak perlu berdoa lebih dulu, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, dengan cara yang cepat saja. AI. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, janganlah hari-hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang gampang heran, gampang takjub, gampang wow akan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Teknologi yang hebat, yang keren, komunikasi yang cepat, canggih, cari cuan yang gampang, nggak perlu kerja keras, investasi ini, investasi itu, keuntungan mengalir sendiri ke rekening kita yang ujung-ujungnya dapat menguras tabungan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Semua itu adalah bagian dari rencana iblis untuk mengalihkan fokus hati dan pikiran kita dari perkara-perkara surgawi untuk takluk kepada pikiran-pikiran yang duniawi. Maka bersyukurlah kita yang menerima anugerah Allah untuk dapat dengan mudah memahami firman Tuhan. Miliki kerendahan hati untuk dapat menerima kebenaran pengajaran. Respon Injil dengan kesungguhan iman kepadanya serta penuh pertobatan. Demikian sharing saya pagi ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman yang kami dengar hari ini Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Kami bertobat Tuhan kalau selama ini kami menganggap firman-Mu hanya sebagai nasihat yang biasa-biasa saja. Mulai hari ini Tuhan kami berkomitmen, kami meresponi firman-Mu dengan penuh kerinduan, dengan rasa hormat. Karena sejatinya itulah makanan bagi rohani kami. Supaya janji yang sudah Engkau tetapkan bagi setiap kami, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal pada akhirnya, sungguh-sungguh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah kami dengan mudah dapat menerima setiap firman yang Kau ajarkan, supaya kami pun juga dapat mengajarnya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, aku menyerahkan tubuh jiwa roh, semua jemaat di Abalove, para pemimpin juga Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.